Oke, kita bersama-sama. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ada beberapa pencobaan yang seringkali digunakan oleh iblis. Ini polanya ya. Yang pertama adalah kekayaan dan keluarga. Nah, saudara, dan Ayub mengalami semuanya. Ayub kehilangan segala sesuatu. Bahkan istrinya sendiri tidak lagi mendukung Ayub. Istrinya sendiri tidak percaya karena kondisi Ayub seperti itu nggak mungkin lagi dipulihkan. Amin. Tetapi Ayub adalah orang yang tetap berpegang teguh dan percaya kepada firman. Sehingga dia berdiri teguh walaupun sendirian. Saudara, kita melihat ada 2 hal. Pertama, ketika manusia dihancurkan secara ekonomi, manusia itu akan menyangkali Allah. Yang kedua, kalau ekonomi tidak menghancurkan, maka kesehatan akan menghancurkannya. Dan iblis melakukannya, saudara. Dan Ayub betul-betul sejak itu dia mengalami kesehatan yang sangat memburuk dalam hidupnya. Bahkan Ayub mengatakan luar biasa penderitaan yang dialami. Tetapi Ayub sekali lagi tidak pernah surut, saudara. Amin. Dan itulah yang membuat Ayub dipulihkan dan diberkati kembali. Ketika ketika Allah menyampaikan nubuatannya bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, Yerusalem, maka sekali lagi iblis ingin menggagalkan. Memang Yesus akhirnya mati di kayu salib Golgota, tetapi itu bukan lagi menjadi rencana iblis. Amin. Rencana Allah seperti itu sudah ada. Tapi yang menjadi masalah, iblis tidak pernah sepenuhnya tahu bahwa Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Ini yang tidak pernah dia tahu. Dipikir Allah menyelamatkan seluruh umat manusia dengan caranya dia akan hidup selama-lamanya di bumi. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa Yesus yang diutus oleh Allah harus mati di kayu salib sebagai korban menebus dosa saudara dan saya. Amin, saudara. Itulah yang membuat sekali lagi iblis itu gagal. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, kita melihat orang yang mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, sebelum lawanlah ya dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh bumi menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iblis sekarang menyerang orang percaya bukan lagi dengan penderitaan, walaupun itu masih berlaku, dan kesehatan. Tetapi sekarang dia menyerang arti orang-orang percaya supaya tidak lagi menjadi pelaku firman Allah yang selaras dalam hidupnya. Dia tidak lagi menyerang secara frontal seperti tapi dia sekarang ini adalah zaman penyesatan. Dia supaya saudara dan saya tidak hidup selaras dengan firman Tuhan. Sekarang di situ letaknya. Hati-hati dengan pandangan-pandangan dunia yang sering kali menyesatkan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub untuk melawan rencana jahat sang iblis? Ya, ayat yang 9 mengatakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Saudara, orang yang memiliki iman yang teguh itu, mungkin saudara berpikir, kayak apa ya? Padahal sederhana, saudara. Saudara jangan membayangkan kalau orang yang kuat itu ototnya harus besar, ya kan? Kalau kita membayangkan kalau orang kuat itu pasti seperti Rambo ya. Nah itu
Allah tidak mengatakan yang seperti itu, saudara. Tapi Allah mengatakan, iman lawanlah dengan iman yang teguh. Hari ini mungkin kita merasa banyak kesulitan dalam hidup ini. Hari ini mungkin kita merasakan, sekarang ini Pak Bau semua ekonomi naik, sekarang harga-harga itu sudah berubah, saudara. Sekarang semakin mahal, kalau saudara beli makanan masih enak, masih ada yang murah, nasi padang ada 10.000 dapat, ikannya enak. Tapi kalau saudara beli benda-benda yang lain, atau bangunan, saudara akan kaget. Saya kaget juga. Harga cat yang dulu saya beli itu masih murah, sekarang lebih dari 2 kali lipat, saudara. Tapi saya percaya, di balik semua ini, ada tangan Allah yang akan menolong kehidupan kita. Amin. Kita boleh banyak masalah. Kita boleh keadaan ini sepertinya tidak akan mengubah apa-apa. Tetaplah percaya, Dia mampu mengubah hidup saudara saya. Tetapi hal ini justru biarlah untuk mendorong kita untuk terus memiliki iman yang teguh. Amin. Masa depan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Hiduplah selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Allah tidak akan pernah membuat hidup ini sia-sia. Dengan demikian hidup kita akan terpelihara walau di tengah-tengah kesulitan. Jangan takut, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Amin.
berkat jasmani yang berlimpah-limpah, kita memelihara iman saudara mulai hari ini sampai maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan